Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan MK Production. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Simple RKM Rapot Kurikulum Merdeka didampingi dengan aplikasi Simple AKM. Jadi ada dua aplikasi. Yang pertama adalah RKM digunakan untuk pengelolaan rapot, sementara AKM digunakan untuk pengelolaan nilai. Ya. Ini yang AKM. Jadi AKM itu dikhususkan untuk alat bantu RKM jika diperlukan. Ya, masing-masing guru mengolah nilainya masing-masing di AKM, sementara wali kelas nanti akan mengolah seluruh nilai sampai terjadinya dan terbitnya rapot kurikulum. Baik, kita akan mulai dengan Simple AKM, Simple RKM. Adalah aplikasi untuk membantu wali kelas, terutama ya, membantu dalam pengelolaan nilai, kemudian dalam pengelolaan siswa, terutama nanti sampai terbitnya rapot akademik. Aplikasi ini terdiri dari menu aktivasi, menu pengaturan kelas, kemudian menu pengaturan kurikulum, kemudian data peserta didik, kegiatan ekskul, proyek penguatan profil Pancasila, kemudian ada pengaturan kenaikan kelas. Nanti di sini ada input menu mata pelajaran, input nilai proyek, kemudian ada leisure sampai terbitnya rapot. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu aktivasi. Aktivasi ini adalah untuk mengubah data, memperbaiki data dasar dari sekolah, mulai dari NPSN, NIS, NES, status akreditasi, alamat, sampai kepada website, ya, sampai kepada pengaturan paket, karena ini dikhususkan untuk PKBM, ya, paket A, paket B, atau paket C. Misalkan paket B artinya untuk SMP. Kemudian pengaturan kelas. Nah, kelas ini karena ini paket B atau SMP, maka dimulai dari kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Kita mulai dari kelas 7 misalnya. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian nama kelas. Jadi tingkatan kelas dengan nama kelas bisa berbeda. Kemudian fasenya tinggal diketik aja, misalkan fase D, ya. Kemudian tahun pelajaran ini masih merah. Kita harus eksekusi apakah ini merupakan tahun pertama di kelas 7 atau bukan. Nah, ini perlu kita simpan dahulu. Ini kalau sudah simpan berarti dieksekusi untuk tahun pelajaran di kelas 7. Tinggal disimpan saja. Ya, semua data ini tersimpan Bapak Ibu. Ya, mulai nama wali kelas, kemudian nama kepala sekolah, nama kepala sekolah. Kenapa per semester? Karena bisa saja semester kedua berganti. Ya. Baik, ini tanggal awal masuk, tanggal penanggalan rapot, dan seterusnya. Ini bisa diedit ya pada pemakaian berikutnya. Ini kita simpan. Ya, selesai. Artinya kelas 7 ini dimulai dari 2024-2025. Tercatat di sini sudah terisi menjadi identitas kelas. Jadi Simple rapot ini bisa mendampingi siswa dari kelas 7, 8, 9. Tahun ajarannya 24, 25, 25, 26, 26, 27. Jadi aplikasi ini digunakan selama 3 tahun untuk kelas yang bersangkutan. Baik, itu yang pertama. Kemudian pengaturan kurikulum. Ya, kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolahan Bapak Ibu. Ya, tidak harus seperti ini. Tapi ada pembagian dasar. Yang pertama adalah ini mata pelajaran umum mulai dari Pancasila. Kenapa Pancasila di atas bukan agama? Karena agama bisa saja ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha misalnya. Sehingga pembuatannya tersendiri di bawah, karena ini menjadi opsional untuk siswa yang bersangkutan. Ini fasenya fase D, nama guru, Pancasila. Kemudian ini aktivasi untuk tiap semester. Karena bisa saja di beberapa sekolah tertentu mata pelajaran A di semester 1 tetapi di semester 2 dia tidak ada.
Jadi ini kita bisa atur tidak. Misalnya pendidikan anti korupsi hanya di semester 1, maka di semester 2-nya tidak ada. Nah, kita anggap semuanya ada. Setelah ini diatur, Bapak Ibu, teman-teman, ini harus disimpan. Kita sudah tersimpan kelas 7, 24, 25. Artinya kurikulum nanti yang kita simpan juga untuk kurikulum kelas 7, 24, 25. Kita simpan. Oke. Jadi ini tidak berlaku umum. Kalau sudah disimpan, ini dirubah pun tidak akan mempengaruhi database yang ada dalam sistem, gitu ya. Kalaupun ini dihapus, tetap saja data yang mata pelajaran yang sudah tersimpan tidak akan terhapus, ya. Tidak akan terhapus. Yang penting sudah disimpan. Oke, berikutnya adalah data peserta didik. Jadi kalau kurikulum juga untuk 3 tahun, kelas 7, 8, 9 sama dengan kelas tadi, data peserta didik juga berlaku untuk kelas 7, 8, 9. Nah, misalkan ini sudah kita isi seperti ini, ya teman-teman. Nah, seperti ini datanya. Ini data lengkap untuk buku induk, karena di sini pun bisa sekalian untuk database buku induk, ya tidak perlu buat lagi. Nah, kalau ini sudah dituliskan seperti ini diopsikan untuk kelas 7 misalkan, ya. Karena standby kita di kelas 7 tadi kan. Nah, kalau ini kita simpan, maka ini tersimpan sebagai data siswa untuk kelas 7. Ya, sudah kita simpan, terisi, artinya database ini terisi, nama ini terisi untuk kelas 7, bukan untuk kelas 8. Karena bisa saja di kelas 8 ini agak perubahan biasanya. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang mutasi dan sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan ekskul. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada kegiatan ekskul? Misalnya ada pramuka, mentoring, seni tari, puisi, singkatannya apa, pembinanya siapa. Nah, ini pun sama. Setiap data yang kita masukkan ini harus disimpan, ya. Baik, sudah tersimpan. Berikutnya adalah proyek penguatan. Ini kita skip dulu, ya. Ini kita tidak bahas dulu, ya. Ya, dibahas pun tidak apa-apa deh. Ya, misalnya di kelas 7 ini ada 3 proyek, ya. 3 proyek ini, proyek 1 tentang apa, ya, tentang hidup berkelanjutan, kemudian judulnya apa, kemudian dimensinya apa. Ini Bapak Ibu silakan diisi, ya. Kalau yang bawahnya tinggal dipilih aja. Terus proyek 2-nya tentang apa, produk 3 tentang apa. Semuanya terisi karena ini akan menjadi raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau sudah terisi Bapak Ibu seperti ini, seperti biasa ini harus disimpan, ya, simpan. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan kembali nanti kalau memang tapi jangan dihapus. Kalau dihapus berarti database di dalam sistem terhapus. Baik, ini pengaturan kenaikan kelas, ya. Secara dasar seperti ini, ya. Kalau tidak dipakai jangan dibuat dipakai. Jadi nanti nilai ekskul harus baik, maka kalau ekskulnya tidak isi maka anak-anak bisa saja tidak naik, bukan karena nilainya di bawah KKM, tetapi memang ada nilai ekskul yang tidak terinput, termasuk kehadiran. Kehadiran mau dibuat berapa persen, ya. Kalau tidak dipakai maka berapapun persentase kehadiran anak-anak itu adalah tidak menghalangi mereka untuk naik kelas. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah selesai kita simpan. Artinya data dasar yang dibutuhkan untuk pengelolaan nilai di kelas 7 sudah selesai, mulai dari pengaturan kelas, ya. Kemudian pengaturan wali kelas, pengaturan kurikulum, pengaturan peserta didik, pengaturan ekskul, project sama kenaikan sudah selesai. Maka kita bisa langsung menginput nilai mata pelajaran di sini. Oke. Menu ini banyak sekali, ya. Yang harus diatur. Kita pelan-pelan di sini. Ini bagian utama dari pengolahan nilai. Karena kita tidak menggunakan simpel AKM dulu misalnya. Ya, di sini diatur Bapak Ibu teman-teman, ya. Ini masih kosong nilainya. Juga nilai masih kosong, belum ada yang masuk. Kemudian kita atur ini untuk pengolahan nilai semester berapa. Kemudian mata pelajaran ini dari kurikulum yang kita simpan tadi, Bapak Ibu, ya, jangan lupa. Misalkan pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila di sini ditandai.
Misalkan kita ingin input matematika, maka matematika ditandai. Ya, kodenya 103. Ya, karena kelas 1 mata pelajaran ketiga. Baik, kita simulasi untuk matematika misalnya ya. Nah, di sini harus diatur yang pertama ada berapa materi, ada berapa bab ya di semester ini. Ya, ada berapa bab. Itu ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada 3 materi, ada 3 lingkup materi. Kemudian penilaian diberikan mulai dari nilai formatif, sumatif, dan semester. Ini persentasenya mau dibuat seperti apa? Misalkan setara formatif 50%, ya artinya ini setara, ini bukan 50 gitu bobotnya. Artinya kalau 100 itu dibagi 3. Baik, kita akan mulai membuat nilai ini di sini langsung. Nah, di sini karena ada 3 materi, maka kita harus isi nih. Materi apa? Misalnya tentang bilangan bulat ya. Misalkan tentang bentuk kubus, misal. Ini mohon maaf. Misalkan tentang persamaan. Oke, kita sudah punya 3 materi. 3 materi ini akan menjadi deskripsi. Kita coba Bapak Ibu, nilai formatif ya, nilai penugasan lah istilahnya, nilai proses. Kita beri nilai misalkan 80. Aditya dapat 90 gitu ya. Kemudian Alenta dapat 100. Karena ini formatif. Nah, sini sudah ada. Karena persentasenya sudah ada perhitungannya di sini. Kemudian nilai formatif 2 90. Formatif 3 dapat 74 gitu. Ini dapat 80, ini dapat 91, yang ini dapat 95, yang ini dapat 82. Oke, formatif sudah masuk semua. Kemudian nilai sumatif. Ya, sumatif ini nilai ulangan harian 1. Ya, sumatif dapat 75, kemudian dapat 81, dapat 82 misalnya ya. Kemudian yang ini dapat 65, dapat 85, dapat 90. Yang ini ulangannya 74, ya kan, dapat 100. Kemudian yang ini dapat 50. Nah, selesai kita nilai harian sama nilai ulangan harian. Kemudian di sini ada STS, nilai tengah semester. Kalau masih ada tengah semester. Ya, tengah semesternya misalkan dapat 65, ya, semesternya dapat 57 misalnya. Kemudian ini dapat 75, ini dapat 65, ini dapat 81. Ini dapat 85 semesternya, dapat 91. Sehingga nilai akhirnya di sini ya, teman-teman, di sini 74, 79 dan 85. Baik, seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, di sini langsung terbentuk pola deskripsi ya. Pola deskripsi. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu membuat deskripsi. Tapi kalau pengen membuat versi manual bisa klik di sini. Ya. Teman-teman Bapak Ibu bisa membuat deskripsi secara langsung di sini. Kalau pakai sistem ini secara langsung. Jadi ini maksimal, ini definisi minimal. Baik, seperti itu. Kemudian setelah ini disimpan. Ya. Setelah ini disimpan, klik. Ya, di sini ada cara ya. Diklik. Maka nilai matematika sudah masuk ya. Sudah masuk untuk Adelia tadi ya, untuk Adelia, untuk Aditya, untuk Alenta, ini sudah masuk nilainya. Database sudah terisi. Ada 1 mapel yang sudah terisi walaupun belum penuh. Baik Bapak Ibu, setelah ini diinput Bapak Ibu, kita bisa melihat ledgernya. Ya,
ledgernya sudah ada di sini. Ya. Ledgernya rekap nilainya seperti ini, kehadiran belum ada, belum kita peringkatnya 1, 2, 3. Ketuntasan juga sudah ada. Nah, hanya ada satu nilai matematika di sini yang baru kita olah. Baik, seperti itu. Setelah itu kalau di ledger sudah ada, artinya di rapot juga sudah ada. Ya. Di rapot sudah ada untuk nilai matematika gitu. Nilainya 74. Perlu bimbingan dalam bentuk kubus persamaan, perlu bimbingan dalam bentuk bilangan bulat. Ya. Tampilkan nomor ini, nomor 2 ya, nomor 2 tentang si Aditya 79. Nomor 3 si siapa ini? Aletra ya. Nomor 4 belum ada nilai. Oke. Demikian Bapak Ibu secara singkat bagaimana menggunakan simbol RKM. Pada bagian input kita bisa mengolah dulu di simbol EKM, kemudian di sini baru diinput. Jadi apa yang ada di RKM diinput di sini. Jadi pengolahan nilai setiap mapel di AKM dulu. Jadi masing-masing guru mengolah nilai di simbol AKM, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru IPA, guru IPS sendiri-sendiri ya. Mengolah nanti kalau sudah jadi baru diinput ke dalam simbol rapot. Demikian Bapak Ibu, teman-teman untuk simpel AKM ya, simpel RKM. Untuk simpel AKM ya yang merupakan alat bantu dari AKM itu mulai dari aktivasi, yaitu memilih dia ngajar apa itu ya. Misalkan tadi ngajar bahasa Indonesia di kelas 8, di kelas 7. Jadi kodenya sama ini 103 seperti tadi. Ya, ininya diatur. Oh, ini belum diatur. Nanti kita buat pengaturan sendiri ya. Oke. Setelah itu data kurikulum harus sama ini urutannya, teman-teman sekalian. Antara AKM dengan RKM urutan mata pelajaran harus sama karena dia akan menggunakan kode ini sebagai clue ya. Kemudian setelah diatur kurikulum maka data siswa juga harus sama. Jadi antara di RKM dengan di AKM itu harus sama urutannya ya. Nomor induknya harus sama. Kemudian barulah kita ngolah nilai. Seperti pengolahan nilai tadi, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya tadi di sini jadi 3 mapel, kemudian bobotnya juga disamakan ya 50%, 50%, 50% gitu. Teman-teman harus mengatur itu semua sehingga tidak ada kekeliruan antara AKM dengan RKM ya. Kalau ada perbedaan akan terjadi crash biasanya, tidak sesuai. Setelah ini semua diisi, teman-teman bisa backup. Bisa melakukan backup nilai. Nah, backup nilai ini nanti ini masih kelas 8 tadi ya. Kelas 8. Kelasnya mana? Ya. Oh, siswanya diatur di kelas 8. Ya. Ya, nanti saja deh ya. Baik, di sini kalau ini backup tinggal klik backup. Ya, nanti terbackup sendiri. Di mana nyimpennya backup ada di C backup nilai rapot. Ya, ada di C nilai backup rapot. Kita bisa ngelihat di C apakah ada backupan. Ya. Di C backup nilai rapot. Ya, ada di sini harusnya. Nah, ini. Ya, ini backupan ini sesuai dengan mata pelajaran tentunya, ya. Dan nama wali kelas. Ini kalau kita buka, nah ini seperti ini. Nanti ini di-import ke RKM, ya. Di-import ke RKM. Baik, demikian itu secara singkat bagaimana penggunaan simpel RKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.